Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sehat ya? Ini suasananya mendung, dingin, jadi kayaknya kita jadi ikut lemes ini. Ini nanti kita sampai jam berapa? 1 jam atau 2 jam? Kali kita melanjutkan yang kemarin, yaitu mata kuliah pemikiran modern dalam Islam. Yang kemarin kita sudah membahas bagaimana perjumpaan umat Islam dengan masyarakat atau bangsa Eropa yang sudah maju itu akhirnya mampu menduduki, mampu mengalahkan wilayah-wilayah yang dihuni oleh umat Islam, termasuk diantaranya adalah Mesir. Jadi di Mesir itu akhirnya dapat diduduki oleh Napoleon Bonaparte, pimpinan Prancis. Kotanya saya lupa, tapi yang jelas Prancis, Inggris, dan Eropa pada umumnya sudah maju. Umat Islam itu mungkin terkejut, kenapa? Karena dulunya yang maju itu umat Islam. Bahkan kerajaan Islam pada zaman itu, pada waktu itu masih kuat, yaitu kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Ottoman, kerajaan Utsmania. Kerajaan Utsmania ini memiliki wilayah-wilayah yang tidak hanya di Asia, tapi sampai ke Eropa, sampai Hungaria, sampai Crimea. Itu wilayah yang dekat Rusia sekarang. Jadi luas wilayah kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Utsmania itu sangat luas. Nah, kok kemudian di abad modern itu kerajaan Islam mulai ditaklukkan oleh bangsa-bangsa Eropa, termasuk yang pertama yaitu bangsa Prancis. Karena itu kemudian umat Islam mulai berpikir apa yang menjadi penyebab ketertinggalan umat Islam. Nah, kemarin sudah kita bahas salah satu tokoh yang namanya Muhammad Ali Pasha, ya. Itu dapat disebut sebagai gubernurnya Mesir, gitu, atau ya pimpinan tertinggi di Mesir. Ketika itu Mesir masih di bawah kekuasaan Utsmania. Jadi Utsmania itu wilayahnya sangat luas, biasanya mengangkat pimpinan-pimpinan di berbagai wilayah yang disebut itu ya setingkat gubernur, atau kadang-kadang disebut sultan juga. Jadi wilayah-wilayah kecil itu kemudian juga bisa menjadi semacam kerajaan kecil, punya sultan juga. Nah, kemarin ada upaya untuk melakukan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha, termasuk diantaranya melakukan upaya penerjemahan buku-buku dari Eropa. Ya, tentu kemudian diharapkan umat Islam bisa mengejar ketertinggalan. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh yang berikutnya, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani. Oke, jadi Jamaluddin ini lahirnya dulunya di Afghanistan, ya, di Afghanistan, tapi kemudian
Mesir, bahkan di Mesir itu dia dianggap sebagai motor perubahan Mesir karena tokoh-tokoh yang menjadi murid dari Al-Albani ini akhirnya banyak orang yang menjadi pemimpin-pemimpin besar di Mesir, termasuk yang nanti kemudian dianggap sebagai bapak proklamator atau bapak kemerdekaan dari Mesir, yaitu saat Zaglul dan Muhammad Abduh. Nah, ini adalah termasuk murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Nah, kita bicara dulu tentang Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani sebetulnya awalnya tinggalnya di Afghanistan, sampai usia 20-an itu juga masih di Afghanistan. Bahkan kemudian dia dengan kepandaiannya bisa dipercaya menjadi pembantu dari tokoh-tokoh besar di sana, termasuk pangeran putra mahkota di kerajaan Afghanistan. Tapi ingat ya, Afghanistan di sini adalah kerajaan kecil yang masih masuk di bawah kendali kerajaan Utsmaniyah. Nah, kemudian sampai dia dipercaya menjadi perdana menteri di Afghanistan. Tapi karena kemudian Afghanistan diduduki oleh Inggris. Nah, tadi kan Prancis, sekarang Inggris. Ternyata Inggris juga ikut-ikut untuk menyebar istilahnya melakukan ekspansi, dalam bahasa yang lain mungkin penjajahan ke negara-negara lain. Akhirnya sampai juga di Afghanistan. Bahkan nanti juga India itu akhirnya juga dikuasai oleh Inggris. Nah, enaknya dijajah Inggris itu kenapa dijajah? Daripada dijajah Belanda. Dijajah Belanda itu melarat, tapi dijajah Inggris itu melaratnya nggak terlalu melarat gitu, nggak amat-amat banget. Kok bisa begitu? Karena Inggris itu juga tidak serta-merta Inggris itu negara kaya. Kerajaan Inggris itu termasuk kerajaan yang besar. Sementara kalau Belanda itu negara Eropa termiskin waktu itu. Sehingga kalau kemudian mereka ingin maju, ya harus menguras semua yang ada di negara jajahnya termasuk Indonesia. Di samping itu Belanda itu berusaha untuk menjaga jarak. Tradisinya, budayanya itu kayaknya nggak mau diikuti, nggak mau ditiru. Sementara Inggris tidak. Inggris justru budaya, tradisi, bahkan bahasa Inggrisnya itu berusaha untuk diajarkan dan kemudian menjadi bahasa kedua dari negara yang dijajah, termasuk Malaysia. Karena itu orang-orang Malaysia itu dalam berbahasa Inggris itu lebih fasih dari orang Indonesia, karena memang mereka sejak dijajah Inggris itu sudah komunikasinya pakai bahasa Inggris, sampai bahasa ibu. Bahasa ibunya adalah ya bahasa Melayu kan ya, ke Malaysia. Nah, sehingga kemudian ketika era modern seperti ini yang banyak butuh menggunakan alat komunikasi pakai bahasa internasional, Malaysia sudah cukup aware, cukup menguasai. Saya kemarin juga ada konferensi internasional itu juga, ya lihat dosen dari mana itu Malaysia, kayaknya lebih bagus bahasanya daripada saya yang dari Indonesia. Nah, termasuk dari sisi ekonomi, negara-negara di bawah jajahan Inggris biasanya ekonominya lebih bagus. Hongkong, tahu Hongkong? Ekonominya kan luar biasa. Hongkong, Malaysia, Australia itu adalah negara-negara yang di bawah jajahan Inggris. Nah, dalam konteks ketika mereka sudah merdeka, biasanya menyebutnya sebagai negara persemakmuran Inggris.
Beda dengan Inggris. Negara Inggris itu berbeda dengan United Kingdom. Artinya memang pusatnya di Inggris, tapi United Kingdom itu meliputi Wales, meliputi Irlandia Utara. Maka di Irlandia Utara juga ada istananya Raja Ratu Inggris. Mana ini Australia? Australia yang tetangga kita itu juga masih punya ikatan kuat karena Ratu Inggris itu juga masih dianggap pemimpinnya Australia. Memang juga ada protes-protes dari sebagian warga Australia yang merasa sudah nggak suka dengan kerajaan Inggris. Maunya itu udahlah, Ratu Inggris atau Raja Inggris sudah nggak perlu lagi untuk kemudian dianggap sebagai pemimpin tertinggi di Australia, walaupun hanya sebagai simbol. Nah, di Mesir, Afghanistan mulai dikuasai oleh Inggris, maka kemudian Jamaluddin Al-Afghani pindah ke Mesir. Nah, di Mesir dia kemudian memberikan kuliah, memberikan berbagai macam penyelenggaraan diskusi, bahkan kemudian banyak para tokoh, para dosen di Universitas Al-Azhar yang mengikuti kuliahnya Jamaluddin Al-Afghani. Nah, yang menarik adalah kuliah-kuliah dari Jamaluddin Al-Afghani ini memang lebih banyak dalam konteks politik, walaupun diilhami oleh semangat untuk memajukan Islam. Kenapa? Menurut Al-Afghani, umat Islam mengalami kemunduran itu karena tidak lagi berpegang kepada agama Islam. Ada berbagai pemahaman yang keliru terhadap agama Islam, sehingga kemudian umat Islam tidak bisa maju. Karena itu kemudian Al-Afghani ini berusaha untuk menyuarakan pemikiran-pemikiran tersebut sehingga nanti bisa berdampak positif terhadap kemajuan umat Islam, tidak lagi dijajah oleh negara-negara barat termasuk Inggris ataupun Prancis. Terus kemudian dalam diskusi itu juga mungkin membicarakan pemikiran-pemikiran yang berkembang di Eropa. Di antaranya adalah tentang demokrasi, di antaranya tentang trias politika. Ngerti trias politika? Apa sih trias politika ini? Kalau demokrasi kan sudah kenal ya. Kira-kira kita itu perlu demokrasi atau enggak? Apakah demokrasi ini ajaran Islam? Apakah trias politika ini ajaran Islam? Apakah tidak ada dalam Islam itu yang misalnya mengajarkan trias politika? Ada yang punya ini pendapat? Dah? Kamu dah? Ayo, ngomong-ngomong. Ada gimana? Kalau trias politika, kamu punya pemahaman tentang trias politika nggak? Apa sih trias politika ini? Lu belum? Mestinya udah dari dulu. Ya apa? Coba ingat kembali apa trias politika? Jadi pembagian kekuasaan dia tidak terpusat kepada satu kelompok, satu penguasa. Maka kekuasaan di suatu negara itu perlu dan harus dibagi minimal kepada 3 kekuasaan. Yang pertama apa? Ya tentu eksekutif. Eksekutif itu pemerintah.
Yang kedua apa? Legislatif. Legislatif itu adalah perwakilan rakyat, DPR. Terus yudikatif itu siapa? Ya, lembaga kehakiman ya. Jadi kekuasaan eksekutif pemerintah, kekuasaan legislatif DPR, kekuasaan yudikatif itu kekuasaan kehakiman. Nah, mengapa ini perlu? Mengapa kita perlu mengikuti ya? Mengapa kita perlu mengikuti trias politika? Ketika kekuasaan terpusat kepada satu penguasa, misalnya hanya ada eksekutif, hanya ada pemerintah misalnya, maka tidak ada kontrol. Yang pertama tidak ada kontrol. Lembaga legislatif itu salah satu tugasnya itu kontrol. Jadi sebagai perwakilan rakyat, DPR itu memiliki fungsi mewakili rakyat dalam mengontrol pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi pemerintah mulai dari presiden sampai pembantu-pembantunya itu diberi amanat oleh rakyat, di antaranya melalui pemilu ya. Kalau di Indonesia, di negara-negara yang menganut sistem pemilu, melalui pemilu itu rakyat memberikan mandat kepada pemimpin. Untuk apa? Ya, untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan yang baik, yang nanti berdampak pada masyarakat, yang nanti akan membawa kemajuan masyarakat. Maunya kan begitu. Tentunya nggak boleh menyimpang, nggak boleh menyeleweng. Nah, ternyata seringkali yang terjadi itu the power tend to corrupt. Artinya apa? Power tend to corrupt. Ini sebuah hasil penelitian menurut saya dan sudah menjadi kepercayaan banyak orang. Ya, hampir semua orang percaya bahwasanya kekuasaan itu cenderung menjadi korup. Kalau tidak dikawal, kalau tidak diawasi, kalau tidak dikontrol, maka cenderung akan korup. Korup sebenarnya apa sih korup itu? Korupsi tidak selalu dalam bentuk uang, dalam bentuk dana. Ada korupsi dalam bentuk misalnya kewenangan. Kewenangannya misalnya diperluas, membatasi kewenangan orang lain. Contohnya apa? Misalnya kalau kewenangan hakim itu kemudian dipreteli, yang kemudian melakukan upaya untuk menegakkan keadilan itu hanya eksekutif juga. Nah, itu berarti ada korupsi di sana, korupsi kewenangan. Tapi pada umumnya korupsi itu ya korupsi uang negara. Karena itu kemudian kalau tidak ada pengawasan, kalau kekuasaan itu hanya terpusat kepada eksekutif, pemerintah saja, maka negara itu cenderung ya menjadi oligarki, bahkan cenderung otoriter, bahkan nanti kemudian bisa berubah menjadi totaliter, menjadi kerajaan. Bisa saja terjadi begitu kalau tidak ada pembagian kekuasaan sebagaimana ya pandangan atau prinsip trias politika tadi itu. Nah, terus kemudian fungsi legislatif begitu, fungsi yudikatif itu harus terpisah dari legislatif dan eksekutif, karena jika ternyata yudikatif itu diintervensi juga oleh misalnya ya oleh pemerintah, nah itu kan nanti akhirnya
pemerintah jadi kebal hukum. Misalnya ya, seorang menteri melakukan kejahatan tidak bisa dituntut karena apa? Ketika dituntut di pengadilan, hakimnya itu sudah diintervensi sama pemerintah, ya akhirnya itu tidak ada keadilan. Itu ya kesewenang-wenangan terjadi. Nah, itu adalah contoh implementasi trias politika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di negara kita. Jadi trias politika ini kemarin yang menjadi dilema itu adalah KPK. KPK itu yudikatif, eksekutif, atau legislatif. Yang jelas legislatif pasti nggak masuk. Tapi di antara yudikatif dan eksekutif, menurut kalian sebetulnya yang benar gimana sih? KPK itu lebih tepat yudikatif atau eksekutif? Kalau yudikatif, kewenangan menuntut itu nggak ada di situ. Yang menuntutkan jaksa. Jaksa itu perwakilan dari pemerintah. Pemerintah memberi kesempatan kepada siapapun rakyat untuk lapor ke kepolisian. Kepolisian nanti menyerahkan ke jaksa untuk menuntut di muka pengadilan. Nah, caranya kan begitu. Jadi ketika kamu merasa ada kerugian yang diakibatkan oleh orang lain, kamu bisa lapor ke polisi. Nah, ketika polisi telah melakukan penyelidikan, sudah apa namanya itu, baru diserahkan ke kejaksaan. Kejaksaan nanti kemudian merumuskan tuntutan, dibawa ke pengadilan. Nah, baru kemudian hakim memutuskan. Tapi KPK itu mulai dari penangkapan, penuntutan, sampai kemudian nanti itu ingkrah. Nah itu. Tapi sekarang KPK itu dianggap bagian dari eksekutif, tidak lagi yudikatif. Seakan-akan itu berada di bawah kontrol presiden. Seakan-akan itu. Nah, dulu itu pengennya lembaga KPK itu independen, tapi masalahnya nggak bisa. Kemudian ada lembaga di antara trias politika. Ini jadi bingung. Ketatanegaraan kita itu kan kemarin jadi bingung ketika ada lembaga independen yang tidak bagian dari yudikatif, juga tidak bagian dari legislatif, juga tidak bagian dari eksekutif. Sehingga akhirnya diputuskan masuk di wilayah eksekutif. Pegawainya adalah pegawai pemerintah, Kementerian PNS misalnya, atau P3K. Bukan kemudian KPK punya pegawai tersendiri mengangkat pegawai. Sebelumnya begitu. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana pemikiran yang disampaikan oleh Al-Albani. Jadi pada saat itu pada tahun 1800-an, itu diskusi tentang bentuk pemerintahan, bentuk negara, itu sudah dilakukan oleh umat Islam. Tetapi memang lebih dulu Eropa gitu. Tentu kemudian lebih dulu lagi Yunani, karena Yunani sebelum Islam itu sudah bicara tentang demokrasi. Nah, tetapi kemudian ya republik ya. Tapi padahal republik itu implementasinya ya demokrasi. Negara republik menurut Plato kan sudah ada pembahasannya. Negara yang dipimpin oleh publik itu maksudnya apa? Negara yang setiap orang, setiap person itu memiliki kewenangan untuk mengatur negara, merasa punya hak di situ. Tapi kalau di kerajaan, kamu punya hak? Enggak, semua yang ada di wilayah kerajaan itu adalah milik raja. Kamu itu numpang hidup. Kalau di kerajaan itu kamu itu numpang hidup, abdi, makanya. Nah, kira-kira apakah kita harus kembali ke era mana? Ke era kekhilafan, era kerajaan Islam supaya maju, atau bagaimana menurut kalian? Silakan. Kalau kerajaan bagaimana? Apakah itu sesuai dengan konsep Islam atau mungkin malah justru tidak? Gimana? Kerajaan, kamu setuju nggak negara kita dibentuk menjadi kerajaan Islam? Kalau nggak bentuk kerajaan
khilafah itu bukannya khilafah itu sama dengan kerajaan. Ada yang mungkin punya pandangan yang berbeda. Khilafah itu bukan harus seperti kerajaan. Walaupun seringkali pengusung khilafah itu mengidolakan ya kekhalifahan Utsmaniyah. Makanya kemudian mengeluk-elukkan salah satu raja namanya siapa? Fatih, yang punya keberhasilan dalam ekspansi ke negara Eropa. Oke, jadi sebetulnya pemikiran Al-Ghani dan gerakan-gerakan yang dibangun itu lebih banyak gerakan politik. Termasuk ketika itu kemudian dia membentuk partai namanya Hizbul Wathan. Jadi partai tanah air gitu ya. Jadi ketika di Mesir Jamaluddin Al-Afghani pun tidak mau melepaskan dari semangat berpolitiknya. Tetapi lagi-lagi memang kondisi zaman itu umat Islam kalah dibanding dengan bangsa-bangsa Eropa, termasuk diantaranya adalah Inggris. Sebelumnya adalah perang. Dari situ dulu mungkin ada pertanyaan. Ada permintaan juga boleh. Fajri, gimana Fajri? Ada permintaan nggak? Kalau yang terkait dengan pemikiran-pemikiran keislamannya, Al-Afghani itu seringkali membicarakan tentang fatalisme. Fatalisme itu apa sih? Masih ingat fatalisme nggak? Fatalisme itu apa? Paham apa? Paham yang tidak paham. Paham yang mempercayai bahwa semua itu telah ditentukan. Jadi semua hal, semua yang menimpa diri kita itu tidak kuasa, kita tidak kuasa. Dalam konteks akidah Islam itu biasanya sebutannya aliran apa itu? Jabariyah. Ya, Jabariyah. Masih ingat Jabariyah? Jabariyah itu aliran dalam Islam yang menganggap bahwasanya manusia itu jabar. Jabar itu dipaksa. Allah Maha Jabar itu berarti Allah Maha memaksa. Jadi semua hal itu yang terjadi pada diri kita itu sudah merupakan takdir, qada dan qadar Allah. Nah, dikritisi oleh Jamaluddin Al-Afghani bukan begitu. Qada dan qadar itu bukan berarti kita itu hanya berpasrah diri menganggap semua hal itu terjadi tanpa ada usaha atau ikhtiar yang kita lakukan. Nah, tetapi pada umumnya masyarakat Islam pada ibadah itu memang kepercayaannya lebih kuat jabariyahnya dibanding dengan qadariyah. Karena itu upaya-upaya untuk maju itu menjadi minim. Upaya untuk berkembang itu minim. Nah, karena itu kemudian memasrahkan semua yang terjadi itu kepada Allah. Semua hal sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu yang kemudian dianggap salah oleh Jamaluddin Al-Afghani. Jadi yang menjadi kritik
Jamaluddin Al-Afghani terhadap umat Islam, terhadap pemahaman Islam, yaitu pemahaman tentang qada dan qadar yang cenderung fatalistik, yang cenderung jabariyah. Tapi mah dia, ya apa ini? 5 menit lagi ya, tambah ini 5 menit. Oke. Berikutnya kemudian Jamaluddin Al-Afghani akhirnya ketika terjadi pergolakan di Mesir itu kemudian berpindah ke Paris. Kemudian di Paris dia melakukan pengkajian terhadap berbagai produk pemikiran yang berkembang di Barat. Tetapi kemudian setelah itu dia ke Turki, ke Istanbul, karena khalifah atau raja waktu itu siapa saya lupa, itu tahu gerakan politiknya Jamaluddin Al-Afghani. Maka kemudian Jamaluddin Al-Afghani ini tidak diperkenankan oleh raja meninggalkan Istanbul. Jadi seakan-akan itu ditahan di kota tersebut, tidak boleh keluar dari kota tersebut. Dengan maksud apa? Dengan maksud agar tidak melakukan gerakan-gerakan yang membahayakan kerajaan Utsmaniyah. Sehingga akhirnya Jamaluddin Al-Afghani ini wafat di Istanbul. Tetapi sekali lagi, memang Jamaluddin Al-Afghani banyak berkiprah di Mesir masa hidupnya dan banyak mengilhami pemikir-pemikir Muslim yang kemudian menjadi tokoh-tokoh besar di Mesir yang nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Di antaranya adalah Muhammad Abduh. Ini kayaknya tokoh yang cukup luas dikenal di kalangan Muslim intelektual. Oke, itu gambaran sekilas tentang Jamaluddin Al-Afghani.